Ya, Prabowo rangkul Nasdem, ciptakan politik adem, begitukah pemirsa? Kita akan bongkar lebih detail lagi melalui grafis yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan melihat bagaimana kira-kira posisi dan juga komposisi dari partai-partai yang pada awalnya mengusung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari pemilu 2024. Dan untuk membahasnya lebih lengkap, kita akan membahas bersama dengan Bang Henry Satrio. Ya. Pindah set, kita akan lihat informasinya. Gitu ya. Bang Hensat bersama-sama kita akan lihat pemirsa, inilah koalisi partai pengusung dari pasangan 01 terlebih dahulu. Dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, dan juga perolehan suara dari partai pengusungnya ada PKB yang memperoleh 10,62%, kemudian Nasdem 9,66% dan juga PKS 8,42% dengan total suaranya 28,34%. Nah, kita lihat dulu nih Bang, hasil-hasil perolehan. Ini kalau dari sini, kotel efeknya dapat nih mereka bertiga. Dapat ya? Karena Anies aja kan cuma 24 kan. Nah, ini lebih dari 24. Jadi untung. Untung. Nah, tapi kita akan fokusnya ke Nasdem nih, ya, Bang Hensat. Apakah angka ini kemudian yang membuat kemarin Jumat Pak Prabowo datang ke Nasdem Tower bertemu dengan Surya Paloh? Oh, menurut saya bukan cuma angka ini, tapi tentang inisiatif gitu ya. Oke. Nasdem yang mengusung inisiatif mengusung Anies Baswedan, ya, dan meminta Muhaimin Iskandar mendampingi Anies Baswedan. Jadi waktu itu, disitulah September 2023, kita bisa melihat koalisi perubahan sebenarnya kocar-kacir tuh. PKS dan Demokrat yang sudah mendatangi piagam, akhirnya seperti tidak signifikan pengaruhnya dalam Pilpres. Karena kalau kita ingat pada saat deklarasi Anies Muhaimin, PKS nggak datang di Surabaya. Karena dua partai ini sebetulnya sudah cukup. Nah, kehadiran Nasdem juga kemarin pertemuan itu karena memang satu, hubungan Pak Surya dengan Pak Prabowo baik-baik saja. Kemudian yang kedua, mereka sudah bekerja sama di koalisinya Pak Jokowi. Dan yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh Bang Andre, Nasdem termasuk yang pertama mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Jadi artinya diharapkan dengan Nasdem yang berinisiatif pertama kali mengusung Anies Baswedan itu didatangi oleh Pak Prabowo, politik ademnya dapat tuh. Oke, jadi dipegang dulu nih kepalanya yang merangkum semuanya nih, mengumpulkan semuanya ini, Nasdem. Tapi jadi bingung kan Anies Baswedannya mau gimana. Oke, tapi kita lihat dulu informasi lainnya pemirsa untuk Anda, kalau itu tadi dari pasangan 01. Nah, ini dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Bagaimana posisi koalisi partai pengusung Prabowo Gibran kalau misalnya ditambahkan dengan suara dari Nasdem, Bang Hensat ya. Kalau kita lihat ini kan ada sebelumnya ada Golkar dengan angka 15,29%, kemudian Gerindra 13,22%, Demokrat memiliki 7,43%, PAN 7,24%. Kalaulah ditambah Nasdem yang tadi angkanya 9,66%, totalnya kan menjadi 52,84%, lebih dari 50%. Nah, ini nanti akan menggambarkan bagaimana pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depankah? Ini posisinya di parlemen, di legislatif, dan juga pemerintahan? Bahkan mungkin bisa lebih besar dari ini karena PKB kan juga hubungannya oke-oke aja ya. Terus, maksudnya berarti bisa berpindah juga tuh PKB-nya? Bisa pindah juga, makanya nanti kita dengarkan kalau misalnya nanti Bang Daniel balik lagi, kita tanya juga. Karena walaupun sebetulnya PKB meninggalkan Gerindra, itu kan, atau PKB Caimin meninggalkan Prabowo, itu kan seolah-olah ya, terkadang politik di Indonesia itu yang terlihat tidak seperti yang terlihat gitu ya. Terbukti kan dengan kepindahan itu PKB naik suaranya membumbung tinggi tuh, bahkan ada beberapa daerah yang pecah telur. Daerahnya Bang Andre, Sumatera Barat, untuk kali pertamanya PKB punya kursi. Itu gara-gara PKB mendorong Caimin sebagai wakilnya Anies Baswedan. Dengan adanya Caimin di dalam kertas suara, itu membumbungkan PKB. Dan kita nggak pernah tahu sebetulnya apa sih asal muasalnya kenapa PKB tiba-tiba keluar dan kemudian ketemu Surya Paloh dan mendampingi Anies Baswedan. Kalau itu kan tadi hitung-hitungannya kalaulah ternyata Nasdem bergabung di Prabowo Gibran 52 sekian persen tadi. Kalau tidak, suaranya menjadi 43,18% dari pemerintahan yang akan dipimpin ya oleh Pak Prabowo dan juga Gibran. Tidak menguntungkan tentunya kan? Karena kalau berdasarkan MD3, ketua DPR-nya harusnya PDI Perjuangan. Jadi kalau ini cuma 43, dia nggak cukup kuat di parlemen. Bagus untuk demokrasi di Indonesia karena ada
kelompok di luar pemerintahan yang juga kuat, gitu. Check and balance-nya berhasil tuh. Makanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu jadi bagus menurut saya. Apakah kemudian Nasdem memang benar-benar bergabung dengan Pak Prabowo atau tidak? Ya kita butuh waktu untuk itu, untuk melihat lagi ya. Nah ini posisi dari 03 Ganjar Mahfud dengan perolehan suara dari PDIP 16,72%. Berarti gambarannya seperti yang tadi dijelaskan Bang Hensat ya. Kalaulah ternyata kemudian Nasdem ini tidak bergabung, check and balance-nya atau secara demokrasi bisa berjalan lebih baik ya secara negara gitu. Tapi kan Pak Prabowo juga sempat menyampaikan Indonesia atau negara yang maju itu kalau kuat semuanya bergabung, begitu gimana? Ya itu kan harapan ya. Itu Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu versi rekapitulasi itu melihat memang ada keinginan buat dia yang namanya jadi penguasa, jadi presiden seharusnya memang menginginkan lebih banyak orang di sekitar dia daripada yang berada di luar pemerintahan. Jadi harapan-harapan itu sih boleh-boleh aja gitu ya. Nah menariknya kan begini, yang harus kita hitung juga adalah variabel Pak Jokowi, gitu ya. Apakah kemudian Pak Jokowi itu akan berada di dalam koalisi atau memang selesai sebagai presiden ke-7 dengan prestasi yang luar biasa kinclong itu kan. Jadi kalau nggak ada Pak Jokowinya, ini partai bisa saja berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi artinya kita mungkin akan menyaksikan another orde baru. Jadi artinya semuanya berada di koalisi pemerintahan, tapi bisa memberikan masukan kritis seperti pada saat Pak SBY membentuk sekretariat gabungan. Itu kan Pak SBY waktu itu bikin sekretariat gabungan, ternyata partai-partai yang berada di sekretariat gabungan itu juga punya suara kritis tuh. Seperti misalnya Golkar mewakili suara rakyat, dia bisa kritis tuh kepada Pak SBY waktu itu. Nah hal itu juga bisa terjadi. Tapi kan gini, berada di luar pemerintahan, ya itu rewardnya, ya baru bisa dinikmati oleh PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan 10 tahun berada di luar pemerintahannya Pak SBY, kemudian periode berikutnya menang pemilu 3 kali, dan kemudian kadernya jadi presiden. Itu tidak dialami oleh PKS. Baik. Gitu. Jadi ini masih menjadi pertanyaan, apakah partai-partai yang kemudian sudah dikunjungi oleh Prabowo ataukah nanti yang akan dikunjungi, apa kira-kira yang akan diambil keputusannya? Akan mengambil reward kah setelah kemudian menjadi oposisi atau nanti akan bergabung? Tapi Bang Hensat nanti juga dibahas lebih lengkapnya usai jeda ya. Karena masih akan ada perbincangan yang menarik untuk Anda pemirsa bersama dengan rekan saya Putri Viola. Usai jeda.